Teman Indika, sudah hari Kamis jam 8 malam. Hari ini berjumpa lagi bersama saya Anto Lutano di Talkative Talking About Automotive. Malam ini saya akan ngobrol dengan seorang jurnalis yang cinta banget dunia otomotif dan mengembangkan karir jurnalisnya dengan membuat portal berita otomotif. Langsung aja saya ajak ngobrol Mas Arif Tangkil dari naikmotor.com. Selamat malam Mas Arif. Selamat malam Mas Anto. Apa kabar? Semoga sehat. Baik Mas Anto. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk karena pandemi ya, kita kebanyakan di rumah aja, jadi kita ngoprek aja yang ada di rumah. Yang ngoprek tuh selain motor ngoprek apa lagi nih? Banyak lah, kita sekarang lagi tren sepeda ya, ikut-ikutan tren sepeda juga. Sepeda juga. Gitu. Biar olahraga juga, kita ikut goes. Benar-benar. Biar nanti pas riding, pas touring lebih strong gitu kan. Oh, betul sekali. Jadi pandemi ini tidak membatasi kegiatan kita ya. Oh enggak. Justru malah makin kreatif. Kreatif ya, saya Makin setuju. kreatif. Ngomong soal naik motor, Ya. kenapa Mas Arif memilih nama Instagramnya Naik Motor? Apa karena hobinya motoran aja gitu, atau apa? Oke, naik motor saya pilih karena itu kata-kata yang lazim, umum, lumrah orang bilang ya. Kemana-kemana naik motor. Jadi gampang diingat, gampang diucapkan. Dulu malah saya sempat bikin gimmick gitu. Pertama-pertama bikin naik motor itu kepada siapa yang kita temuin misalnya. Lu naik apa di sini? Naik motor, kita kasih stiker gitu. Jadi apa ya? Orang tuh kan bikin sesuatu itu harus punya ciri dan yang mudah diingat, mudah diucapkan juga gitu. Akhirnya ya udah kita naik motor. Saya beli domain itu dari tahun berapa ya? Dari tahun 2007 kalau nggak salah. Belum zaman-zamannya portal otomotif lah ya, belum ramai seperti sekarang gitu. Ya. Karena sekali lagi itu kecintaan terhadap dunia otomotif, khususnya motor, karena mulai seneng dari SMA, kemudian waktu di Bandung tahun 99 saya join dengan sebuah IO yang hobi bikin acara-acara otomotif. Saya kenalan banyak orang, kemudian saya bergabung dengan sebuah harian terbesar di Jawa Barat, Pikiran Rakyat, jadi kontributornya. Dari situ mengembangkan hobi saya di jurnalistik gitu. Oh gitu. Dulu di Bandung join geng motor juga nggak? Kebetulan ya sempet lah zaman-zamannya dulu, tapi nggak se ekstrim sekarang lah. Saya kirim sekarang ya. Ya. Ya karena zaman tahun 87 90-an itu kan geng motor di Bandung lagi hot-hotnya tuh ya. Iya, lagi saya ngerasain lah bagaimana perkembangan dunia motor di Bandung. Saya kan Bandung tuh salah satu sentra otomotif lah ya, otomotif hobi dan semuanya komunitas juga biasanya tumbuhnya di Bandung, baru menyebar ke yang lain gitu. Jadi saya ikut menjadi bagian dari sejarah perkembangan itulah. Mas Arif suka banget kan ngebagiin konten motor klasik. Kemudian sampai custom yang unik-unik gitu ya. Nah, konten itu bagian mana yang menurut Mas Arif paling berkesan tuh yang mana? Basically saya senang motor klasik ya. Motor klasik karena motor klasik itu sebuah karya seni kalau menurut saya kan, dibuatnya nggak lekang sama waktu gitu kan. Makanya sekarang tren-tren motor baru sekarang juga kan kembali lagi ke zaman-zaman dulu kan, retro lagi gitu. Tapi seiring kemudian ada custom culture mulai rame lagi kan, ada mulai motor custom dari semua jenis motor dimodifikasi, diubah rancang bangunnya, dikasih pernak-pernik apa, dicat. Itu yang bikin justru membuat hasanah dunia motor tuh makin bertambah gitu. Kalau bicara konten, karena kita ngelihat juga dari viewer, dari followers juga, banyakannya mereka begitu kita kasih motor klasik atau motor custom, itu menurut mereka mungkin juga sebuah hal yang baru dan menyenangkan gitu ya. Selain kita update juga kan motor-motor baru, apalagi bisa test ride segala macam, itu kan bagian dari informasi yang harus dibagikan ke pembaca, ke followers kita gitu. Betul. Gitu kan. Nah, ngomongin motor klasik ini kan sekarang sudah berbeda dengan tahun-tahun awal 2000 ya, yang
masih ada gap-gapan gitu antara motor gede dan motor kecil tuh masih ada. Parkir aja kayak kadang-kadang aduh masih enggan gitu. Tapi sekarang seiring meningkatnya perkembangan dunia custom culture yang nggak melulu lihat motor tapi lihat style gitu, lihat dandanan, lihat fashion juga berakibat pada dunia motor yang makin harmonis, makin dinamis gitu. Maksudnya semua melebur jadi tanpa ada perbedaan gitu. Jadi sekarang bisa ngelihat kayak misalnya moge-moge bisa bersanding dengan motor-motor bebek lawas gitu, motor-motor CB, motor-motor 2 tak, dan mereka justru itu memacu para penggemarnya untuk berkumpul, berkomunitas. Itu menurut saya bagus pada perkembangannya sekarang gitu. Jadi silaturahminya antara motor lawas, motor klasik dengan motor modern itu semuanya berbaur ya Mas ya? Betul, betul. Apalagi ya sekarang ditambah dengan informasi dan didukung oleh sosial media, kemudian juga dulu kan masih susah zamannya kita kecil mungkin susah sekali mengakses internet kan dan belum ada juga mungkin. Nah sekarang kan dengan adanya Instagram, dengan adanya Facebook segala macam semua informasi bisa keserap dan menjadi panduan juga, panduan kita untuk seperti ini di dunia yang lagi ramainya gitu. Makanya kiblat-kiblat modifikasi custom itu kan mungkin salah satunya di Jepang yang sangat culture sekali gitu, lebih culture dari Amerika gitu disebutnya lah malah kata orang-orang di sini gitu, karena mereka tuh bisa membuat sebuah motor yang menurut kita mungkin akan sulit dikerjain, tapi oleh mereka tuh bisa dibuatnya lebih stylish gitu, lebih high tech seperti itu. Nah, Mas Arief kan udah sering nulis ya, portalnya di naikmotor.com, motor klasiknya. Dari semua tulisannya, mana yang paling menarik, yang bikin benar-benar pengen memiliki itu motor gitu? Saya pada prinsipnya senang motor-motor klasik Eropa ya, seperti BSA, gitu-gitu kan yang memang benar-benar punya sejarah apa ya? Selain sejarah juga, selain desainnya juga menarik gitu. Bukan dari soal cc-nya aja kan, mereka punya cc-nya dari mulai 200 sampai yang 6,5 malah gitu. Varian-varian itu yang menurut saya sekarang itu agak sulit didapatin gitu. Dan BSA itu salah satu manufaktur yang sampai sekarang juga masih ada dan yang mudah-mudahan bisa masuk ke Indonesia. Ada yang bawa, mungkin bisa Mas Anto bisa memfasilitasi juga. Amin. Ya, jadi BSA ada Norton, ada BMW R25 gitu ya? Itu. Ya, BMW, Mercedes, wah segala macam banyak sih kalau ngomongin brand-brand Eropa itu. Ya, kalau ngomongin BSA itu yang dipakai Bentor di Medan itu apa ya? Ya, itu salah satunya yang dipakai di Bentor itu M21 ya. Jadi mereka tuh karena lebih kepada torsinya jauh buat ngangkut gitu. Jadi iramanya bukan iramanya, dalam artian tuh irama tenaganya lah, powernya kan nggak perlu yang top speed, mereka kan yang penting bisa ngangkut pelan-pelan itu karena mungkin ya balik lagi ke culture dulu. Setahu saya itu modelnya kan ada M20, M21, ada yang versi militer, ada yang versi sipil juga. Gitu. Oh, jadi itu salah satu tipenya BSA ya? Ya. Oh, oke. Nah, Mas Arief sendiri nih karena sering mereview kan buat tulis tentang motor, apa pengen juga suatu saat punya custom garage sendiri gitu? Atau sekarang udah punya? Ya, rasa pengen punya tuh ada dan ya mungkin belum bisa bilang punya sih. Mau udah mulai, saya senang gitu ngumpulin barang-barang yang mulai ya. Ya, yang klasik, yang susah didapat begitu. Kita bisa pergi kemana kayak ke pas lagi liputan misalnya ke Jepang atau ke Malaysia, nemu spare part yang aneh nih di Indonesia agak susah dapatnya, saya bawa gitu. Gitu-gitu ya. Ya pelan-pelan mungkin nantinya ya kalau sudah
sudah nggak bisa produktif lagi kerja kantoran kan bisa di rumah sambil ngoprek ya kan gitu. Mantap. Kita tunggu aja teman-teman Indika naik motor custom garage Mas Arif Tangkil. Mas Arif, Ya. kan sebagai editor juga di naikmotor.com. Berita apa yang paling banyak digemarin oleh para pembaca naikmotor.com? Oke, kalau bicara konten di rubrik kita, tentu motor-motor baru ya, yang paling ditunggu, apalagi motor yang beredar di Indonesia dan ada versi barunya lah, atau minimal tuh facelift gitu. Kemudian selain itu balapan juga, MotoGP, World SBK itu banyak juga penggemarnya karena ada pembalap Indonesia juga kan main di sana kan. Biarpun nggak di kelas tertingginya, tapi ada wakil Indonesia yang di kompetisi itu, biarpun di kelasnya kayak Galang Hendra kan di World Super Sport 600, kemudian Adi Gilang di Moto2. Jadi emang kita juga ngelihat dari antusias pembaca gitu soal apa sih yang paling banyak dilihat tuh ya motor baru, review, kemudian balapan ya mungkin custom motor-motor modif sama ya komunitas. Kita karena basicnya dari untuk menampung dari komunitas ke komunitas lah gitu, karena salah satu yang bikin mereka bisa naik lagi kan seperti kita ini kan media zamannya Astrea lah, generasi Astrea dulu kan mungkin masih dianggap sebelah mata gitu kan. Awal-awal masuk 2017 2018 baru naik, dan kita dulu saya masih ingat waktu kita bikin acara ulang tahun di namanya tuh Jejak Roda, kita setiap tahunnya bikin acara ulang tahun naik motor. Jadi kita kasih space khusus parkiran buat motor-motor bebek tua. Jadi kita namanya Retro Capritron. Jadi semua motor bebek kita kasih parkir VIP gitu. Sedangkan moga-moga yang lain kita kasih di belakang aja. Justru itu mungkin yang membuat mereka lebih lebih semangat gitu. Wah, gua dianggap nih gitu kan, motor-motor kecil tapi yang justru itu bagian dari sejarah kan, dulu dipakai oleh dinas instansi, oleh mungkin Pak Camat segala macam kan. Jadi mereka mungkin merasa terapresiasi gitu dengan adanya cuman sekedar kasih tempat parkir aja gitu. Kalau sekarang di WSBK dan MotoGP ini kira-kira pabrikan mana yang bakalan naik daun? Ya, kalau bicara persaingan sekarang makin ketat ya. Dulu kan dominasinya karena masih ada Marquez gitu kan. Betul. Sekarang begitu cedera ya Ducati dengan Jack Miller-nya, dengan Bagnaia-nya udah mulai naik tuh. Tim-tim satellite juga susu udah mulai naik mengalahkan factory kan. Kita juga dengar kayak KTM juga makin naik tuh, Pol Espargaro. Makin seru deh, makin sengit, jadi agak susah untuk memprediksinya gitu. Biarpun ya Dovizioso, biarpun tahun depan udah nggak sama factory lagi, tapi kan masih top 10 lah, masih top 5 malah gitu kan. Jadi membuat kita agak susah merekanya nih setiap serinya kan. Siapa yang jadi juaranya gitu, nggak ada lagi dominasi kayak Marquez seperti tahun lalu gitu. Biarpun sekarang ada Quartararo mungkin, tapi kan gantian tuh. Vinales, kemudian ada sekarang Jack Miller, malah Bagnaia yang tiba-tiba bisa nyodok gitu, Morbidelli, teammate-nya Mas Rossi tahun depan. Udah. Jadi sekarang nonton MotoGP malah lebih seru ya? Betul, lebih seru karena kita bisa susah memprediksinya gitu. Walaupun mereka di QTT nomor 1, belum tentu mereka juara juga di race-nya gitu. Betul. Seru. Nah, sekarang kita ngomongin suka dukanya dengan membangun portal berita nih. Ya. Kan sekarang udah ada YouTube kan. Terus kemudian Mas Arif awalnya dari portal naikmotor.com kan. Nah, ini bagaimana kesannya, komentarnya? Oke, mungkin setiap media punya platform digital masing-masing ya. Kebetulan karena kita naik motor tuh basicnya dari hobi, dari komunitas, kita justru ingin memfasilitasi mereka dengan kegiatan. Jadi kita selalu, misalnya tiap acara dimanapun gitu, beberapa event motor show gitu, selalu mengajak kita untuk menjadi host riding, menjadi host talk show gitu-gituan lah. Itu mungkin yang menjadi ciri khasnya. Soal YouTube
kita memang ada, tapi belum di close secara benar karena itu mungkin semua juga ada porsinya masing-masing lah. Kita biarpun yang lain dengan YouTube-nya ya kita asal punya aja gitu sementara ini gitu. Ya. Justru kita karena pengen mendekatkan dengan pembaca kita interaksi langsung, makanya situasi pandemi ini benar-benar memukul kita gitu. Kasarnya kita setiap weekend kita bikin kegiatan, ada ada riding, ada sunmori atau apa gitu, night ride gitu. Mungkin agak terpukul gitu dengan situasi, ya harus mulai melihat ke platform digital lain, YouTube misalnya. Kita udah mau bikin nih dan konsepnya mungkin beda ya sama yang lain. Ya, karena pandemi ini jadi mundur lagi. Karena sebelumnya kegiatan naikmotor.com lebih banyak di event ya. Yes, ya di off air kita karena tujuan kita tuh mendekatkan kita dengan Komunitas. pengguna motor, dengan komunitas. Makanya ayo kita kumpulin. Makanya kenapa kita selalu diajak sama organizer, sama promotor, sama IO yang punya kegiatan otomotif. Ayo dong ramein. Ya kita karena basicnya kita di komunitas gitu. Kita bisa mengajak mereka, ayo kita datangin ke sana yuk rame-rame gitu. Jadi emang apa ya? Kita emang dari awal tuh benar-benar maunya ngeblend gitu. Jadi nyampur langsung, interaksi langsung gitu. Ya. Secara ininya kan kita ya namanya naik motor ya emang di jalan gitu, ketemu orang gitu. Suka dukanya ada gitu. Gitu. Ya kita doain aja semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Kita balik ke zaman normal sebelum. Normal ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kedepannya menurut Mas Arief industri otomotif ini terutama roda 2 ya. Ya. Yang mana nih yang bikin akan menarik banyak calon pembeli dan juga riders nih? Ya, ngomongin kendaraan emang ada, kalau dari penilaian saya mungkin umum juga sih, ada revolusi ya. Ya. Ditambah lagi dengan era pandemi ini kan tren bersepeda tuh hampir di semua negara ya kan. Ya, saya dengar malah dari salah satu importir ini ada yang sampai permintaannya melonjak, jadi mereka otomatis menaikkan harga. Ya. Tapi ternyata emang permintaannya tinggi gitu. Ya. Itu e-bike atau electric bike. Itu mungkin menjadi sebuah alternatif karena selain dari sisi regulasinya belum jelas juga kan di Indonesia, jadi bisa sesuka hati kasarnya gitu. Biarpun udah ada yang mempelopori, cuman sampai sekarang kan regulasinya belum begitu jelas ya, yang dijual umum gitu. Ya. Ini memacu malah industri-industri kecil kayak saya lihat di Lombok kan mereka udah bikin dan bisa import ke Eropa, ke Amerika gitu. Kemudian ada importir yang justru ngelihat dari sisi lifestyle-nya. Jadi ada beberapa kalangan nih yang mungkin emang berbisnis buat membuat sebuah produk gitu. Ada juga yang emang jadi tren. Ini lu pakai sepeda ini jadi tren gitu. Ya. Ada satu importir yang lumayan eksis memasukkan beberapa produk listrik. Sampai sekarang juga mereka mungkin di antara ketika pandemi kendaraan bermotor bensin mungkin rada drop, justru orang-orang yang di bisnis electric bike tuh yang makin meningkat gitu. Menurut saya bagus karena itu kan selain mengurangi polusi juga membiasakan kita untuk kalau sifatnya olahraga sepeda ya kan untuk berolahraga juga gitu. Karena kan ada beberapa teknologi yang diadopsinya kayak pedal assist kan emang kita baru goes dulu baru keluar listriknya. Itu yang jenisnya sepeda. Tapi kan kalau yang bentuknya pure motor tuh saya lihat belum banyak ya, belum ada, malah ada beberapa sih, cuman nggak sepopuler yang bentuknya malah sepeda gitu. Itu kan udah masuknya kita juga tetap memfasilitasi tren seperti itu gitu. Jadi yang berhubungan dengan elektrik ya kita tampung karena ternyata banyak juga orang yang nanya gitu. Malah kadang-kadang bisa pesan di mana nih gitu. Kadang-kadang nanya ke kita gitu. Mau pesan spare part ini, disangkanya tuh kita tuh kayak bengkel gitu. Oh bukan Pak, salah alamat. Saya bilang gitu. Ini
silakan aja langsung ke distributornya gitu kan. Jadi artinya bahwa kendaraan listrik ini udah mulai diterima oleh masyarakat, tinggal kan dari pemerintahannya ya mau gimana regulasinya yang sampai saat ini mungkin belum terpenuhi aspirasinya gitu. Ya, mudah-mudahan aja pendengar setia Tokotif dan juga para pemangku kepentingan yang mendengar acara ini bisa membantu percepatan kemudahan untuk memperoleh sepeda listrik, sepeda motor listrik ya untuk Indonesia. Karena selain juga murah biaya, juga ramah lingkungan ya Mas ya. Betul. Ya. Oke, nah terakhir nggak terasa kita udah ngobrol selama hampir 1 jam Mas Arief. Kedepannya rencananya Mas Arief untuk naikmotor.com ini apa ini? Dan juga pesan-pesan untuk pendengar setia Tokotif. Ya mudah-mudahan yang paling umum mungkin diharapkan sama masyarakat di dunia bahwa pandemi ini akan segera berakhir untuk kembali membuat kita berinovasi lagi, karena agak serba salah juga kalau kita mau membuat sebuah kreatif tapi melibatkan massa kan nggak boleh gitu kan. Ya kedepannya kita akan terus meningkatkan kualitas dari artikel, kemudian dari layout, dari IT-nya, kemudian dari eventnya. Mudah-mudahan tahun depan udah beres, kita bisa kembali normal lagi untuk memfasilitasi teman-teman komunitas, teman-teman promotor IO yang punya event otomotif gitu. Harapannya untuk Tokotif ini bisa lebih banyak memanggil narasumber yang punya kemampuan di berbagai bidang yang hubungannya kan di otomotif gitu kan. Ada banyak industrinya kan, nggak cuma motor doang mungkin kan, jadi industri aparel, kemudian riding gear, perlengkapan seperti itu kan juga sangat diminati oleh kaum motoris di Indonesia. Itu aja Mas Santo. Oke, betul banget. Kita di Tokotif ini selain membahas tentang motor kan kita membahas juga tentang mobil, custom mobil, off-road, dan tadi usulannya bagus banget. Ke depan kita akan membahas untuk apparel dan pinggir. Ya, kalau gitu. Terima kasih. Sama-sama, Santo. Sudah mau gabung untuk ngobrol seru bareng Anto Lutano di Tokotif malam hari ini. Buat teman-teman Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, kamu bisa cek di YouTube channelnya Indika FM dan didengerin di podcast melalui apps Indika FM atau di website www.indikafm.com. Seperti biasa, kita ketemu setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam cuma di Indika FM. Saya Anto Lutano pamit. Sampai berjumpa minggu depan. See you. Bye Mas Arief Tangkil, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.